Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicoleta Febrina Listia Priyono dengan NIM H1101251039. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai program yang sudah aku buat, yaitu tentang sistem pengelola e-commerce yang bernama Shopping Zone. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih, kenapa aku memilih untuk mengambil program ini sebagai tugas besar aku. Kenapa aku pilih untuk membuat sistem pengelola e-commerce? Karena aku sering banget melihat banyak pengusaha kecil yang baru merintis maupun yang sudah menengah sulit untuk mengintegrasikan produk mereka sendiri, sehingga tuh sering banget terjadi kekeliruan di dalam pendataan mereka. Aku sendiri pernah merasakan apabila produk yang dijual itu kurang terkelola dengan baik karena masih dilakukan secara manual. Ada banyak tantangan yang bisa terjadi, misalnya itu kehilangan barang stok yang tidak sesuai hingga kesulitan untuk mencari suatu barang. Makanya aku kepikiran untuk membuat program ini untuk membantu para pengusaha perintis yang kecil agar dapat terbantu efisiensi di dalam bekerjanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan jelasin soal program yang udah aku buat nih. Yaitu aku ada buat list untuk produk listnya dulu yang akan terisi nantinya dengan produk-produk yang akan ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada next ID sama dengan 1, aku inisialisasi terlebih dahulu. Kemudian ada dev tampilan awalnya. Aku mendeklarasikan fungsi utama untuk tampilan awalnya yang nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Terus ada deklarasi untuk fungsi utama tambah produk. Di sini kita akan menginput nama, harga, dan stok barang. Di sini juga ID-nya udah terotomatisasi, jadi kita nggak perlu masukin ID satu-satu. Nantinya dia akan menambahkannya sendiri dengan sendirinya ya. Terus di sini ada deklarasi untuk fungsi lihat produk. Di sini apabila di produk list awalnya itu belum ada data produk yang masuk, maka akan di print belum ada data produk. Namun kalau ada, maka daftar produknya akan muncul dengan bentuk seperti tabel dengan isi ID, nama, harga, dan stok. Nah, selanjutnya ada untuk mengubah produk. Di sini aku deklarasiin fungsi untuk ubah produknya, sama apabila kalau misalnya tadi di produk listnya itu belum ada data produknya, maka dia akan ngeprint ID-nya itu nggak maka dia akan kembali ke awal. Tapi kalau ada, maka dia akan meminta kita untuk masukin ID yang mau diubah, kemudian ID-nya akan dicari, dan muncul nama lamanya, maka dia akan minta nama baru, kita ubah jadi nama baru, kemudian harganya jadi harga baru juga. Kemudian dia akan balik ke menu utamanya. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi untuk hapus produknya. Di sini juga sama, apabila di awalnya kita belum tambahin produk apa-apa, maka dia akan kembali ke menu utama lagi. Nah, di sini dia juga minta ID produk yang mau dihapus. ID-nya akan dicari, kemudian langsung dihapus atau di-remove, dan produknya berhasil dihapus. Selanjutnya ada deklarasi fungsi utama untuk kita mencari produk. Nah, di sini juga sama ya, kalau misalnya produk listnya belum ada, maka akan dikirimkan pesan belum ada data produk dan kembali ke menu utama. Tapi kalau ada, berarti
dia akan cari produk berdasarkan, dia akan minta kita untuk memberi nama produknya, maka dia akan, kalau misalnya ditemukan, maka dia akan memprint hasil pencariannya dan akan muncul produknya. Kalau nggak ditemukan, maka akan di-print tidak ada produk yang cocok. Nah, selanjutnya ini adalah fitur pembelian di sistem pengelola e-commerce ini. Nah, di sini sama juga seperti sebelum-sebelumnya, fungsi sebelumnya. Kalau misalnya produk listnya belum ada data, berarti dia akan kembali ke menu utama. Nah, di sini kita akan dimintai ID produk yang mau kita beli, kemudian jumlah barang atau produk yang akan kita beli. Nah, apabila ID beli dan jumlah yang kita masukin itu bukan berupa integer atau angka, maka dia akan terprint input harus angka semua nih. Kemudian apabila ketemu, maka akan langsung dialihkan ke total barang dikalikan jumlah. Namun kalau nggak ketemu, berarti akan di-print ID produk tidak ditemukan. Nah, di sini ada tampilan untuk struk belanjanya, yaitu nama dari nama barang, harga barangnya, dan jumlahnya juga yang kita beli, dan akan ditotalkan secara langsung. Nah, di sini ada tampilan awal dari program sistem pengelola e-commerce ini. Jadi dia ada isinya, ada tambah produk, lihat produk, ubah produk, hapus produk, cari produk, dan beli produk, ataupun kita bisa keluar dari programnya langsung. Nah, nanti kita akan dimintai untuk pilih menunya. Nah, kalau kita pilih menu 1, maka akan dipanggil fungsi tambah produk. Kalau kita pilih menu 2, maka akan dipanggil fungsi lihat produk. Apabila kita pilih menu 3, maka akan dipanggil fungsi ubah produk. Apabila kita pilih menu 4, maka akan dipanggil fungsi hapus produk. Apabila kita pilih menu 5, maka akan dipanggil fungsi cari produk. Apabila kita pilih menu 6, maka akan dipanggil fungsi beli produk. Dan kalau misalnya kita pilih menu 7, maka akan langsung terprint terima kasih sudah menggunakan program, dan program akan diputus atau di break dan programnya langsung selesai. Namun kalau misalnya kita nggak pilih 1 sampai 7 itu, maka akan di-print pilihan tidak valid. Nah, kita langsung coba aja untuk simulasi penggunaan program sistem pengelola e-commerce ini ya. Di sini aku akan tambahin produknya dulu. Contohnya, aku mau tambahin produk casing nih. Case HP. Harga produknya 25.000 ya. Nah, untuk stoknya 1. Nah, di sini kita bisa lihat nih, produk yang udah kita masukin tadi kan akan masuk ke produk list. Nah, dia jadinya kayak gini. Nah, kalau misalnya aku mau tambahin lagi nih, misalnya lip tint, harganya 15.000, stok barangnya 1. Nah, aku mau lihat lagi produknya. Nah, dia langsung ID-nya secara otomatis langsung muncul, langsung nggak perlu kita tambah-tambah lagi ya. Terus kalau misalnya kita mau ubah produknya, kita pilih ID 1 atau ID 2, misalnya ID 2. Nama barunya jadi ikat rambut. Terus harganya 5.000. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, di sini udah terganti ya, bisa kita lihat tadinya lip tint jadinya ikat rambut. Terus kalau kita misalnya mau hapus tuh, nah kita akan dimintai ID produk yang ingin dihapus. Jadinya aku mau hapus ikat rambut.
kita lihat lagi. Nah, dia udah terhapus ya guys. Kalau misalnya kita mau cari produk juga bisa. Tinggal masukin ID yang kita inginkan. Atau nama produknya. Case HP. Nah, dia akan langsung muncul hasil pencariannya. Dan kita akan simulasikan pembelian barang di sini. Di sini kebetulan cuma satu ya. Satu. Jumlah belinya satu. Nah, harga total bayarnya jadi 25.000 aja. Nah, sekian dari penjelasan tentang program yang udah aku buat yang untuk mengintegrasikan barang-barang yang dimiliki oleh pengusaha. Ini bisa digunain buat skala kecil terlebih dahulu. Meskipun begitu, aku harap ini bisa jadi lebih berguna untuk kedepannya. Nah, sekian terima kasih dari penjelasan yang udah aku jelasin.